Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pra-UAS mata kuliah membaca komprehensif yang diampu oleh dosen Ibu Ani Atus Solihah, MPD. Penasaran kan video yang akan saya bahas ini apa? Yuk simak terus! Di negara kita, yaitu Indonesia, negeri yang kaya akan budaya dan tradisi, di setiap sudut Nusantara terdapat nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, inilah yang kita kenal sebagai warisan lokal. Cerita rakyat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui kisah-kisah sederhana yang diwariskan secara turun-temurun, cerita rakyat tidak hanya menghibur tetapi juga mengandung pelajaran berharga tentang kehidupan, moralitas, dan hubungan manusia dengan alam serta sesamanya. Misalnya legenda tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumiayu. Nah, fenomena tabu menikah ini, jika seseorang yang melanggarnya atau seseorang dari Desa Toman menikah dengan penduduk dari Desa Bumiayu, ini akan mendapatkan keturunan yang cacat dan tidak sempurna. Nah, asal mula dari cerita ini gimana sih? Penasaran kan gimana? Yuk, dengerin! Kemunculan dari tabu menikah ini diawali saat Sumedang Sari yang merupakan seorang keturunan pelarian Laskar Kerajaan Majapahit di masa mereka menyerang Kerajaan Sriwijaya. Sumedang Sari mengubah nama menjadi Gindesugi saat ia berhasil menemukan Desa Toman yang awalnya merupakan desa yang tak berpenghuni. Gindesugi memiliki dua anak, Aryo Cikup dan Aryo Bulog. Namun masing-masing dari keduanya memiliki kecacatan secara fisik. Tidak ada pun seorang gadis yang terpikat dengannya. Mengetahui hal tersebut membuat kedua putra dari Gindesugi itu bersedih. Mengetahui hal ini, Gindesugi mengajak kedua putranya untuk berdagang ke kota Palembang. Saat sedang menepikan kapal, Aryo Cikup mendengar seorang gadis yang bernyanyi yang sangat merdu. Ketika sampai di rumah, Aryo Cikup menceritakan kejadian itu dengan ayahnya dan meminta untuk melamar gadis tersebut. Gindesugi mempersetujui permintaan anaknya dan mencari tahu siapa gadis itu. Beberapa hari kemudian, para pembantu yang ditugaskan oleh Gindesugi itu mengabarkan bahwa gadis itu bernama Dayang Resiti, anak dari Ahmad Basuri atau sering dikenal sebagai Kuyang Penyaye, dan Ginde Muarabayo yang mana merupakan seorang penguasa di Desa Bumiayu. Gindesugi lantas mengajak kedua anaknya untuk mampir ke rumah Ginde Muarabayo selepas pulang dari Palembang. Setelah di rumah Ginde Muarabayo, mereka disambut ramah oleh Ginde Muarabayo dan istrinya. Lain halnya dengan Dayang Resiti, gadis itu merasa bahwa dirinya orang yang cantik dan terhormat. Karena itu, Dayang Resiti beranggapan bahwa tidak ada gunanya untuk menghormati orang lain. Di waktu yang sama, Dayang Resiti lebih memilih untuk mandi di sungai dan tidak melibatkan diri dalam percakapan orang tuanya bersama Gindesugi. Dayang Resiti lantas menuju sungai, tempat yang biasanya sering digunakan untuk mandi. Kebetulan saat itu Aryo Cikup dan kedua adiknya, Aryo Bauk dan Aryo Bulog, tidak ikut serta bersama kedua orang tuanya naik ke rumah Ginde Muarabayo. Mereka bertiga menunggu di perahu. Pada saat itulah Dayang Resiti melihat mereka dan sangat terkejut melihat kedua kakak beradik itu. Maka berpantullah Dayang Resiti untuk mengejek Aryo Cikup dan Aryo Bulog. Nah, Dayang Resiti ini berpantun begini. Tempat duku pecah, pedare diinjak, anak singko, anak berok, anak buaya mati berdiri, satu pincang dan satunya buta, duduk melamun lagi makan kerak, kata Dayang Resiti. Pantun itu bertujuan untuk mengejek dari kedua kakak beradik ini. Kemudian Aryo Cikup membalasnya begini. Dia mengejek aku, nanti kujadikan istrinya. Dia mengejekku, kujadikan istri nanti. Itulah kurang lebih. Aryo Cikup tersinggung mendengarkannya, lalu bergegas naik ke rumah Ginde Muarabayo dan langsung meminta ayahnya untuk segera melamar Dayang Resiti. Gindesugi pun berbicara pada Ginde Muarabayo bahwa kedatangannya bermaksud hendak melamar putrinya, yaitu Dayang Resiti. Nah, mendengarkan hal itu,
Lantas, Gide Warobayo sangat terkejut dan rasanya tidak mungkin menikahkan anaknya dengan Aryo Cikuk yang cacat itu. Aryo Cikuk pun melamar Dayang Resiti. Dayang Resiti menyimpan jawabannya di dalam hati karena tidak ingin menyinggung perasaan Datuk Gide Sugi. Kalau sebenarnya Dayang Resiti tidak menaruh hati pada Aryo Cikuk karena tidak ingin menyakiti perasaan Aryo Cikuk, Dayang Resiti pun meminta persyaratan yang aneh dan tidak mungkin terpenuhi. Yang pertama yaitu disuruh mencarikan buah pinang sebesar ukuran kelapa gading. Yang kedua yaitu makanan khas dari Sumatera Selatan yaitu pede atau pedoh, ikan sepat buta yang tidak mempunyai dagu sebanyak 1 gentong. Yang ketiga yaitu disuruh mencari daun sirih sebanyak 3 lembar dan selebar tempat bersilah atau sering disebut dengan tampah. Dan yang keempat disuruh mencari tungau, hewan kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, sebanyak 1 mangkok. 5. Carilah tanaman tebu yang tinggi dan panjangnya menembus langit. Yang keenam, Aryo Cikuk disuruh untuk mencari rotan dari yang panjangnya dari dusun Toman ke dusun Bumiayu tanpa adanya sambungan dari setiap ruasnya. Ada sangkar burung serandi 2 pasang. Dan yang terakhir yaitu atau yang ketujuh, saat pesta pernikahan dan pulang ke kediaman laki-laki dan saat menghadiri Sungai Musi harus bertabuhkan bola besi, ucap Dayang Siti. Tanpa berlama-lama, Aryo Cikuk langsung menyetujui persyaratan dari Aryo Cikuk. Tentang permintaan yang aneh terhadap Aryo Cikuk, berharap agar tidak terjadinya pernikahan dengan penolakan secara halus dan tidak menyinggung perasaan mereka secara terang-terangan. Namun, sebab Gide Sugi ini merupakan orang yang sakti dan berpengaruh, Dayang Resiti terpaksa menerima lamaran tersebut. Gide Warobayo berpikir bahwa Gide Sugi tidak akan mungkin dapat memenuhi permintaannya. Dengan demikian, anaknya Dayang Resiti tidak akan menikah dengan Aryo Cikuk. Jika mendengar hal tersebut, Gide Sugi tidak merasa kaget, bahkan ia merasa itu permintaan yang cukup mudah. Gide Sugi pun menyetujui permintaan dari Dayang Resiti. Seminggu telah berlalu, datanglah waktu yang disepakati. Gide Sugi beserta rombongannya sampai ke rumah Ginde Warobayo. Ginde Warobayo tentu sangat terkejut atas kedatangan Gide Sugi beserta rombongannya. Ginde Warobayo lantas memeriksa apa yang telah dibawa oleh Gide Sugi. Rupanya, permintaan yang ia ajukan tidak kurang 1 pun. Sebagai kesatria, Ginde Warobayo menerima dari lamaran Aryo Cikuk tersebut. Mendengar hal ini, Dayang Resiti tentu sangat terkejut. Ia sendiri tak menyangka bahwa permintaan yang begitu sulit dapat terpenuhi dengan begitu mudahnya oleh Ginde Sugi. Dengan berat hati, Dayang Resiti menyetujui permintaan ayahnya. Lantas mereka berdua pun menikah. Diadakanlah perayaan besar-besaran di kediamannya. Laki maupun perempuan semuanya diundang tanpa terkecuali. Mereka pun menikah dan diarak melalui Sungai Musi dengan turun dari desa Bumiayu ke desa Toman. Saat sedang dalam perjalanan ke desa Toman, Dayang Resiti minta berhenti dan naik ke darat, kemudian berkata kepada Aryo Cikuk, "Kak Aryo Cikuk, maafkan aku menyesal, aku sangat malu mempunyai suami yang cacat. Jika tongkat bambu punyaku ini mengeluarkan cabang, berarti kita tidak bertemu lagi. Tapi, jika masih seperti semula, berarti kita berjodoh," kata Dayang Resiti. Saat perjalanan pulang menuju kediaman laki-laki, Dayang Resiti minta berhenti dan mengatakan dia tidak sanggup dan merasa malu. Dan ketika itu Dayang Resiti pun hilang, sirna, tak berbekas sampai sekarang. Tepatnya di hulunya desa Napal, dan kemudian nama tempat tersebut diberi nama Rantau Kasih. Desa Rantau Kasih adalah kejadian Dayang Resiti pergi menyesali pernikahannya dengan Aryo Cikuk. Mendengarkan hal tersebut memunculkan kekecewaan besar terhadap Aryo Cikuk kepada Dayang Resiti yang membuat kemarahan Gide Sugi memuncak dan menyebutkan sumpah bahwa masyarakat desa Toman dan masyarakat desa Bumiayu tidak bisa melangsungkan pernikahan jika tetap melakukan pernikahan, akan adanya kejadian buruk atau malapetaka yang menimpa warga yang melanggar sumpahan tersebut. Dampak bagi yang melanggar tabu menikah tersebut
apabila penduduk asli desa Toman menikah dengan penduduk asli desa Bumiayu, jika memiliki keturunan maka anaknya akan cacat. Hal tersebut dijadikan pantangan oleh masyarakat desa Toman dan desa Bumiayu hingga saat ini, dan ucapannya sangat dipatuhi sehingga jika ada yang melanggar pantangan ini diyakini akan terjadi malapetaka yang menimpa masyarakat yang melanggar. Ada yang menikah dan pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Beliau mengatakan pantang bahwa pantangan tersebut jika tidak berdampak pada keturunannya yang buta atau pernikahan yang putus di jalan, yaitu pernikahan yang tidak berlangsung lama dan tidak memiliki anak atau juga berpisah karena kematian. Hal ini yang diyakini oleh masyarakat desa Toman dan masyarakat desa Bumiayu akibat dari melanggar larangan pernikahan, dan masyarakat mengaitkan dengan sumpahan dari Ginde Sugi, walaupun individu yang melanggarnya tidak mengetahui asal-usul keturunannya, ditambah lagi melangsungkan pernikahan di luar kawasan desa, sehingga terjadi sebuah pernikahan yang melanggar pantangan menikah antara dua desa ini. Pandangan masyarakat terhadap tabung menikah ini menjelaskan jika orang yang daerahnya ingin melangsungkan pernikahan maka dianjurkan sebagai pasangan pengantin tersebut untuk mencari tahu dulu asal-usul keturunan pasangan dan kerabatnya. Apabila masih memiliki garis keturunan, pernikahan itu tidak akan terjadi. Jika pasangan tersebut tetap ngotot ingin bersama, maka masyarakat menyadari jika mereka akan memiliki keturunan. Anak yang akan mereka lahirkan akan cacat maupun hubungan pernikahan yang tidak akan terjadi lama atau kematian. Kesimpulan dari cerita ini adalah mengungkapkan keberadaan tabung menikah antara desa Toman dan desa Bumiayu yang berakar pada legenda lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tabu ini muncul dari cerita Gide Sugi, tokoh sejarah Toman, yang melarang pernikahan antara kedua desa setelah peristiwa emosional yang melibatkan anaknya, Aryo Cikuk dan Dayang Resiti dari desa Bumiayu. Larangan tersebut menjadi bagian dari kepercayaan lokal dengan keyakinan bahwa pelanggaran terhadapnya akan membawa malapetaka, seperti cacat pada keturunan, hubungan yang tidak harmonis, bahkan kematian. Sekian, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.